Momentum mudik lebaran tentunya menjadi hari-hari sibuk bagi bidang usaha yang melayani jasa transportasi. Termasuk tiket.com, ini adalah sebuah perusahaan travel online yang didirikan oleh seorang anak muda yang sudah mempunyai berbagai pengalaman di bidang teknik informasi. Langsung saja pemirsa, inilah People and Inspiration bersama Natali Ardianto. Kita temui orangnya. Fenomena mudik seperti menjadi hajatan besar tahunan bagi masyarakat kita tiap kali jelang Lebaran tiba. Arus pergerakan manusia dalam jumlah masif dari kota menuju kampung-kampung di pelosok tanah air membutuhkan moda transportasi dalam jumlah besar pula. Untuk itulah, perusahaan travel online seperti tiket.com mempunyai peranan tersendiri dalam hajatan mudik. Penyediaan tiket lebaran bagi masyarakat sudah mereka lakukan sejak pertama kali berdiri di tahun 2011. Adalah Natali Ardianto, orang muda di balik keberadaan tiket.com. Di kantor tiket.com yang megah di daerah Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, kami menemuinya. Mas Natali Ardianto, Halo, apa Mas kabar? Amel. Ini Baik, dia, baik, baik. ketemu kita nih pemirsa. Oke, kita ngobrol dulu ya Mas Natali. Jadi sebetulnya ini kan jelang lebaran seperti ini lagi sibuk-sibuknya ya. Nah, lalu apa saja persiapan yang dilakukan oleh tiket.com menjelang mudik lebaran ini? Sejak kapan persiapannya? Iya, jadi sebetulnya kalau masalah persiapan sih, sebetulnya kita tidak terlalu banyak melakukan persiapan. Karena kita udah melalui penjualan tiket lebaran itu 4 kali. 4 tahun berturut-turut gitu. Jadi Sudah sebetulnya terbiasa, ya. sekarang server udah sangat stabil ya kan. Bahkan tahun lalu mungkin bisa dibilang kita satu-satunya yang tidak pernah down di antara semua partner penjualan kereta api kayak gitu. Jadi kita tahun ini sih penjualannya sesuai ekspektasi ya. Belasan ribu tiket terjual dalam waktu 1 hari rata-rata. Tapi kalau lonjakan pemesanan tiket ini sudah dimulai sejak kapan sih? Oh ya, itu sejak H-90 kalau kereta 90. api. Oke. Gitu. Jadi memang tiket itu tersedia H-90. Jadi bulan April yang lalu itu tuh kita setiap tengah malam itu tuh kita akan melihat lonjakan yang sangat-sangat besar karena semua orang berebut untuk mendapatkan tiket kereta api. Jadi sehari itu bisa 200.000 pengunjung mengunjungi situs kita, tapi cuman belasan ribu tiket yang bisa dibeli. Gitu. Jadi memang luar biasa sih dengan adanya tiket kereta api dijual online, itu malah mempermudah ya distribusi. Daripada kalau dulu saya ingat banget 5-10 tahun yang lalu pasti ngantri tidur di loket kereta api ya kan, menunggu tiket tiket boxnya dibuka gitu kan. Tapi sekarang udah nggak perlu. Di rumah selimutan pakai daster ya kan, jam 12 beli. Masih bisa ya. Iya. Tapi artinya kalau sekarang saya pesen tiket udah nggak dapat. Oh iya, percuma Mas, mending booking pesawat. Tapi kalau sekarang ya booking pesawat sudah mulai merangkak naik juga harganya kan. Karena waktu optimal untuk membeli tiket pesawat itu kurang lebih 4 bulan sebelum penerbangan. Itu harganya biasanya udah yang paling murah. Oke. Jadi lonjakan pemesanan tiket seperti yang sekarang ini yang sangat besar, sangat banyak seperti itu tentunya dekat dengan kendala teknis, bisa dibilang seperti itu. Apa aja sih sebetulnya kendala teknis yang dialami sejauh ini? Jujur aja kalau kendala teknis sih sebenarnya bukan dari sisi tiket.com itu sendiri. Kayak contohnya tahun lalu tuh kita memang banyak sekali customer yang tidak bisa check-in karena hotelnya ternyata sudah full book, ya kan? Dan itu memang sebetulnya hotelnya sendiri miss gitu melihat informasi-informasi, jadinya dia allotment ya itu lebih sedikit daripada bookingan yang masuk gitu. Tapi dari pengalaman itu kita bulan Desember ketika Natal kita udah menemukan tekniknya, jadi kita harap tahun ini masalah seperti itu sudah tidak ada lagi. Artinya sudah bisa teratasi sejak Desember kemarin ya? Iya, Desember kemarin it went really well ya kan. Dan karena customer kita bukan cuman booking buat di Indonesia Mas gitu kan, ada yang dari Jepang komplain dan lain-lain gitu. Jadi memang ini kita problemnya itu udah internasional. Yang non merayakan juga akhirnya banyak yang liburan juga kan? Iya, jadi gini, kalau Muslim mungkin kan mudik,
ya kan. Tapi kalau non Muslim, karena apa pembantunya juga pada mudik, mereka mending staycation, ya kan, nginep di hotel entah itu di Jakarta, di Bandung, atau bahkan keluar negeri. Rata-rata sih ke Singapura sih, gitu kan. Karena harganya lagi murah. Kenapa kok harga hotel malah lebih murah? Karena orang kan mudik itu ke rumah orang tua, ya kan, nggak nginep di hotel gitu. Jadi malah hotel sekarang menurunkan harga lebih rendah lagi. Oh, menarik ya. Nah, jadi kalau misal mau flashback lagi nih Mas Natali, saya mau tanya nih, kenapa sih waktu itu akhirnya kepikiran untuk terjun di bisnis online, travel online seperti ini? Iya, jadi gini, kita tuh beruntung di negara berkembang, gitu. Karena kita tinggal melihat apa yang dilakukan negara maju 5-10 tahun yang lalu, gitu. Dan 5 tahun yang lalu ketika kita memulai tiket.com ini, itu kita melihat bahwa online travel agent, ya kan, ya, seperti kita ini, itu baru memulai, gitu. Dan 5-10 tahun kemudian mereka menjadi sangat-sangat sukses, bahkan banyak yang IPO, gitu. Dan selain IPO dia terus mengakuisisi banyak online travel lainnya yang di daerah-daerah berkembang, gitu. Oleh karena itu waktu itu kita memulainya, jadi kita juga bisa dibilang cukup ini ya, pionir kalau di industri online travel itu sendiri. Tapi kalau tiket.com ini kan sudah berdiri kalau tidak salah dari 2011 ya Mas ya? Iya. Sejauh ini seperti apa perkembangannya? Dulu udah mulai di sini atau gimana? Dulu tuh kita ada di daerah Selipi, ya kan? Dan itu aja kita punya meja kerja, itu kita sebutnya meja bakso. Meja bakso. Karena nempel di tembok dan tinggi sekali, jadi kayak orang mau makan bakso gitu, nggak nyaman sekali gitu kan. Tapi ya setiap tahunnya kita berkembang berlipat-lipat, ya. Dan sekarang ya dengan manajemen yang baik, ya kan, korporasi juga gitu, kita berusaha untuk mengejar profitability. Waktu itu dimulai dari berapa orang waktu pertama kali merintis? Di awal-awal sih 10 orang. 10 gitu. orang. Jadi ya engineer-nya cuma 4 orang, tapi foundernya banyak banget gitu. Semuanya sisanya founder. Sekarang berapa karyawan? Sekarang karyawan kita 270 orang. Oh, praise the Lord. Iya, Oke. Siap. Baik, pemirsa, kita akan ngobrol banyak lagi bersama Mas Natali Ardianto. Tetaplah di People and Inspiration.